Foodies, makan bakwan Malang the next level yuk di Kota Bogor. Selain porsinya brutal, di sini tuh bakwan Malangnya ditemenin tetelan sapi yang melimpah loh. Terus ada juga oseng jeroan sapi pakai cabai rawit yang segar. Bah, dimakan pakai nasi anget, bisa nggak mau pulang nih. Ini tuh ya wanginya tuh udah harum merona menggugah selera, aku udah nggak sabar. Ini bakso Malang otentik karena nih dicampur sama tetelan. Wow, langsung ya nih. Wih, waduh, banyak banget. Wadidaw, ini jadinya menggunung foodies. Kita cobain yang originalnya dulu. Ini dia, kita cobain baksonya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Kemudian kuah kaldunya itu pas aja gitu ya, berempah. Kemudian campurin seledri, benar-benar enak banget. Baksonya berdaging banget ya, terus ada isian tetelannya juga nih, jadi double combo rasanya di lidah. Terus untuk varian bakwan gorengnya itu benar-benar gurih berempah dan super crispy loh. Andelita. Dicampur dengan tetelan, ini benar-benar paten banget di lidah. Biasanya kalau makan bakso Malang, itu tuh jarang ada tetelan kayak begini foodies ya. Kalau ini tetelan menjadi additional yang harus kalian tambahin ya kan dalam seporsi si bakso Malang Umay ini. Nih, campur ya tetelan sama bakso gorengnya. Bakwan Malang di sini itu isiannya super komplit. Bakso gedenya ada 2 macam, yakni bakso besar isian urat dan bakso besar halus. Makin lengkap dengan pangsit garing plus bakso kecilnya foodies. Harganya itu cuma 20 ribuan aja loh, udah kenyang maksimal kamu. Nggak heran ya selalu ramai yang datang ke sini karena emang porsinya barbar foodies. Nah, sekarang kita cobain pakai saus merah langsung dari Malang katanya. Ini juga otentik sepertinya, coba ya foodies ya. Tuh, coba kamu lihat. Nih, dia tuh merahnya tuh bukan sekedar merah, tapi bener-bener merona gitu foodies ya. Dan dia termasuk kategori yang kental. Ini dia baksonya yang gede. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener ya, ini masuk kategori bakso urat. Dari dagingnya tuh masih kayak sedikit kasar-kasar tapi lembut gitu. Tuh, bisa lihat kan kamu foodies ya. Tapi meskipun dia cenderung berurat seperti ini, tapi pas digigit itu lembut banget. Dicampur dengan si saus merah khas Malang, ini menurut aku rasanya lebih komplit lagi. Asin gurih berempah, kemudian sedikit asam-asam manis menyatu sempurna di dalam kuahnya yang udah saya racik ini. Wih, mantap ya. Saus dari Malang ini terbuat dari campuran tomat, cabai, dan bawang putih. Asli deh, kuah kaldu sapinya tuh makin lazis dipadukan dengan sausnya foodies. Coba sekarang kita tanya-tanya sama yang sebelah, kayaknya udah mau habis aja nih semangkoknya. Aduh, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, dia gini-gini ya kan. Saking banyaknya kayaknya. Enak ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah mantep ya. Mantap. Kalau Ibu favoritnya apa di sini biasanya? Bakso? Bakso Malangnya? Bakso Malangnya. Aha. Tapi aku sukanya bakso yang isi daging. Oh, yang isi daging, yang ada isian tetelan-tetelannya gitu-gitu ya Bu ya? Itu isiannya tuh lembut. Oke, lembut. Pantesan hujan-hujan datang seboyong keluarga-keluarganya dibawa semua ke sini ya. Nah, kalau pelanggannya udah setia begini sih, kamu wajib cobain juga nih. Jaminan harganya receh, perut pun kenyang. Resepnya langsung loh foodies dari orang Malang asli yang udah pengalaman sejak puluhan tahun jualan bakwan Malang. Dipastikan bikin lidah bergoyang deh tuh. Kalau biasanya warga plus 62 itu nggak makan nasi, kayaknya belum pas ya foodies ya. Kita langsung taruh di sini. Tuh. Ini adalah oseng tetelan, bener-bener lembut, kemudian ada campuran bawang dan juga cabenya. Duh, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Yang di oseng ini, bumbunya itu lebih strong, jadi asin gurih, berempah sama pedasnya, itu bener-bener menyatu sempurna. Nih,
Lihat ya, liatin si cabai-cabai ini campur nasi sama bawang gorengnya juga sekalian. Tuh. Ini tuh cabai segar. Jadi dikit aja jujur udah pedes banget. Tapi tuh sensasi cabainya nggak boleh ketinggalan ya. Tetelannya udah direbus selama 1 jam dan lanjut dioseng selama 15 menit dengan campuran rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit. Oseng tetelan ala bakwan Malang Umay ini beneran deh endulnya nggak ketulungan. Cocok pakai banget ini mah dimakan dengan nasi putih anget. Gaskan sekali buat kamu yang pengen makan enak nih bareng sama family. Bakwan Malang Umay ini wajib banget ya masuk ke list kulineran kamu. Catatnya alamatnya foodies ada di Jalan Ahmad Sobana, Kota Bogor. Langsung datang ya, karena bukannya setiap hari dari jam setengah 10 pagi hingga jam 9 malam kalau weekdays. Cuman kalau weekend nambah setengah jam lagi sampai jam setengah 10. Ditunggu sekarang, makan receh menu receh tapi rasa nggak recehan. Wadidaw foodies, ini ayam dicabein atau cabe diayamin sih? Kuahnya beneran merah merona gitu. Tapi tenang, meski tampilannya sangar, ini isinya nggak full cabe kok. Ada bumbu spesial yang bikin nagih banget di dalamnya. Penasaran kan? Wah nih, coba lihat nih foodies. Wah, ini banyak sekali menunya ini. Waduh. Dari aromanya sih, kelihatannya udah nggak sabar pengen makan juga ya. Semuanya dimasak dadakan foodies karena dalam sehari ratusan potong ayam nih ludes diserbu sama para pembeli. Kalau dilihat dari merahnya sih pedesnya nggak main-main ya. By the way memangnya yang paling pedes level berapa sih Buang? Paling sampai 8. Berani abang ya? Ya siapa takut, ayo. Duh, dengarnya aja udah ngeri-ngeri sedap ya foodies. Apalagi kalau sampai ayamnya diungkep sekalian pakai kuah merahnya juga. Walah, ini sih jaminan sesuai namanya ya, hot. Oh ya, jangan sampai kelupaan nih Irsya. Pokoknya semua bagian ayamnya harus komplit ya, lengkap. Apalagi cekernya tuh yang jadi menu best seller, bungkus lah semuanya. Harganya juga receh bing-bing soalnya foodies. Untuk ati dan sayap cuma 8 ribuan aja. Kalau paha ayam 10 ribu rupiah. Sisanya tulangan atau ranjau nih dihitung per porsi mulai dari 13 ribu rupiah. Tada, ini dia foodies, kunci kenikmatan ranjau hot. Oh iya, just info aja nih foodies, warna pekat dari kuah dan teksturnya yang kental bukan berasal dari santan ya foodies, melainkan kari ayam. Pantas aja kalau aromanya bisa sedap bener. Ini mah lazis foodies. Pertama-tama foodies, Irsya mau cobain dulu nih. Yang katanya pedas banget itu di bagian kuahnya ini ya. Nah, nih lihat nih, tuh bumbu karinya ya, tuh berasa banget ya. Jadi begitu udah masuk ke mulut itu nggak langsung pedas gitu loh foodies. Jadi nih bumbu karinya, terus juga tadi ada nih daun jeruknya. Waduh nih mulai merasakan pedasnya, udah mulai pelan-pelan merasa jadi pedas banget sekarang ya sampai ke tenggorokan gitu. Jadi ya, kalau dicampur sama nasi. Wow, pedesnya beneran menyala foodiesku. Tapi endulnya nih ya, rasa dominannya tuh kayak bukan pedas cabai aja. Ada juga gurih dari kari yang nampol dan rempah-rempah lainnya juga. Meski sedikit berminyak, tapi masih ringan dan nyaman banget kok saat dimakan. Approve lah foodies. Ini mah definisi pedas yang nagihin dan kepengen nambah terus. Udah lah, kita lanjut yuk. Sikat cekernya Sabi kali Irsya. Itu sampai nggak bisa berkata-kata karena pedas banget ternyata langsung ketika dicampur sama cekernya. Terus paduan antara gulai karinya tadi ya, si pedas karinya ini. Terus juga dagingnya, coba bisa boleh lihatnya. Tuh, lembut banget. Rahasianya kenapa bisa selembut itu? Iya karena sebelumnya sudah dipresto selama berjam-jam dengan bumbu dan juga rempah foodies. Meskipun ceker nih ya, tapi dagingnya cukup tebal loh. Buruan atuh dicocol pakai kuah merahnya. Makin semangat nih kita ngunyah. Lembut banget. Ini udah tahu pedas gitu, tapi kayak pengen nambah lagi. Nah, ini nih yang mau saya lakukan juga. Pedasnya tuh bikin nagih. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Makan ayam pedas kayak begini jangan lupa seimbangkan dengan nasi putih ya, biar lidah sama lambungnya aman. Oke deh, next kita senggol si ayam crispy-nya. Skuy. Ini gorengnya juga lembut gitu ya. Nah, tapi ada crispy-crispy-nya nih. Ayam digoreng crispy kayak begini emang gak pernah salah ya foodies. Gurihnya ada, kriuknya juga dapet, bikin rame dalam mulut kita. Walaupun digoreng, tapi dagingnya gak kering sama sekali loh. Iya, kayak dalamnya masih juicy gitu foodies. Nih, tuh ya. Dan Irsya suka banget di sini karena ayamnya tuh bersih banget. Tuh, lihat tuh. Foodies bisa lihat ya. Tuh, wah gampang banget kan dilepasnya. Tuh, nasi. Selain menjaga rasa, tempat ini juga sudah ahli banget menjaga kualitas masakannya karena sudah puluhan tahun ranjau hot-hot melayani para pembeli. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan lagi. Well. Pocong terima pesanan? Kasihan banget. Emangnya dia terima pesanan apa? Penasaran? Kita masuk yuk. Canda ya foodies, sebenarnya ini tuh ketupat sayur Uni Emi. Nah, tempatnya di Pasar Pocong. Tenang, yang ini gak horor kok foodies. Aslinya ini tuh Pasar Bojongkulur yang lokasinya dekat dengan pemakaman umum. So, kawasan ini pun lebih dikenal dengan Pasar Pocong. Yang penting nih, Uni Emi jualannya bukan malam ya foodies, jadi dijamin gak serem. Di sini ada dua menu utama, yakni ketupat sayur pakis dan ketupat sayur nangka. Biar gak penasaran, kita pesen dua-duanya aja ya foodies. Aku nggak tahu. Kayaknya aku pernah nyobain daun pakis ini, cuman aku nggak tahu. Tapi ini hampir sama kayak daun singkong yang sering kita makan ketika di warung nasi Padang. Dan ini lebih apa ya? Teksturnya lebih kecil-kecil. Kesannya ada, tapi enak banget dicampur sama lontong kayak gini. Buat yang suka pedas, pasti suka banget nih. Memang kelihatannya nggak kelihatan pedas, cuman pas ketika kita makan, berasa pedasnya. Meskipun nggak perlu kita tambahin sama cabai lagi. Enak. Kuah sayur pakis itu aftertaste-nya ringan loh di lidah. Tapi kalau sayur nangka ini rasanya lebih medok. Mau tahu kenapa? Nah, ini sebenarnya rahasia nih foodies. Umi tuh ngebuka ini khusus buat foodies semua. Jadi gini nih, tau nggak? Sebenarnya tuh sayur nangka ini tuh kuahnya dari proses pemasakan tunjang. So, kuahnya nggak cuma kerasa medok bumbu rempah, tapi juga agak kerasa lemaknya tipis-tipis. Kuahnya medok banget. Dibanding yang tadi ini lebih bendok, tapi enak. Pas nangkanya pas banget dimasaknya, jadi nggak terlalu masih keras gitu. Pas digigit juga ngikut ngeblend sama lontongnya dan ditambah sama kuahnya ini, makin the best rasanya. Udah ada pedasnya juga, jadi buat foodies yang suka pedas, ini cocok banget buat kamu. Tapi kalau rekomendasi kamu yang mana nih Bal? Lebih suka sayur pakis atau sayur nangka yang lebih medok? Jadi memang yang sayur nangka ini rasanya lebih medok. Aku sempat ketipu dengan warna yang ada di sayur pakis ini. Aku kira nggak pedas, ternyata pedas juga. Tapi pas, menurut aku pas banget pedasnya, gak yang berlebihan. Dan kuahnya nih the best sih, cocok banget sama lontong luar biasa. Gak hanya sayur, warung ini juga terkenal dengan bermacam tambahan lauk. Tunjangnya tuh enak banget, kenyal tapi nggak alot. Dan ketika dimakan itu masih ngegigit dan ngengawan. Beneran foodies. Dan cocok banget ketika dikombain sama sayur pakis ini. Lihat foodies, ada bagian-bagian ototnya yang paling enak kalau kita makan. Ayolah foodies yang ada di seputaran Gunung Putri nih, yang pengen lontong yang andelita, cus langsung merapat aja ke sini ya. Mulai dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang bukanya. Gaskan foodies! Foodies, buat yang penasaran langsung aja datang ke sini. Cari aja langsung nama tempatnya, Ketupat Sayur Padang Uni Emi.
Tempatnya di Pasar Pocong, Gunung Putri, Bogor. Ingat ya foodies, Pasar Pocong, oke? Makan receh, mundur receh, tapi rasa nggak receh. Foodies, kapanpun kamu lapar di Bogor, cus deh ke Lumbung Lambung ya. Ada lebih dari 30 jenis menu nih yang bisa dipilih. Wah, bisa jadi 30 hari mencari lasis nih. Warungnya model prasmanan ya foodies, tinggal pilih dan ambil sendiri. Lauk olahan ayam harganya mulai dari 15.000, lauk serba seafood mulai dari 18.000 dan sayur mulai dari 5.000 aja. Oh ya, kalian juga bisa combine lauk dan sayurnya ya. Kayak Yudo nih foodies yang milih ayam kemangi plus cumi saus padang dan ditemenin sama terong balado. Wih, tampilannya mirip emboku ya, kuning, kuahnya juga kental dan penuh kemangi yang wanginya bikin ular lapar nih. Cara rempah-rempah, ini mungkin dia pakai less rempah daripada woku. Dia lembahnya nggak terlalu banyak seperti woku. Cuman ngerasa kemanginya, rempahnya ini wangi sih foodies, cukup wangi. Dan bumbunya, ini bener-bener medok sampai dalam loh bang. Betul. Coba aku pakai nasinya. Wanginya aja sampai sini loh. Iya loh. Ini lama-lama aku sambar nih ayam. Meski sama-sama ayam, tapi beda cerita nih foodies kalau ayam kuluyuk yang dipilih Bang Ciaks. Menu peranakan Tionghoa Indonesia ini punya ciri kuahnya tuh yang kental, agak kemerahan dan biasanya ada tambahan bahan lain seperti potongan nanas, wortel atau paprika untuk memberikan sensasi segar. Aku rasa tuh rasanya asam manis seger gitu nggak sih? Malah asamnya nggak ada. Oh iya? Terus walaupun dia udah dilumurin kuahnya, si ayamnya itu masih crispy. Oh iya bener, crispy banget. Ada manis-manisnya juga. Kekhawatiran kalau misalnya makan di warung nasi, kalau ayam kuluyuk ini yang crispy, orang pasti udah siang, udah sore, pasti udah nggak garing lagi. Tapi ini nggak, udah masih kerenyes walaupun udah kesiram sama kuah-kuah kental kayak gini. Hebat loh ini, olahnya si warung. Ayamnya nggak lucu, garing. Itu dia kayak kita ya foodies ya ayamnya. Nah, kalau cumi saus padangnya nih, bumbunya kental medok dan warnanya lebih merah dari ayam kuluyuk. Waduh, biasanya yang merah-merah tuh pedas ya foodies. Tapi sepedas apa nih? Mengejutkan bang. Waduh, itu. Kayak kita lagi bengong tiba-tiba ditepok pundaknya. Oh iya. Ternyata saus padangnya dia lebih galak foodies. Agak pedas loh ini saus padangnya. Coba bang. Pedes tapi ya? Pedas lada dia. Oke, kita tes. Jadi yang bener-bener mulut tuh langsung buang penuh. Dan kan? Iya, betul. Iya kan kayak, untung kalau misalnya orang lapar makan ini bahaya. Betul, bahaya. Menu cumi lain yang gak kalah bahaya nih karena bisa bikin boros nasi, yakni cumi cabe ijo. Ini cuminya pakai cumi asin ya, yang secara rasa tuh udah endul bing-bing. Yummy. Beneran cumi. Padahal bentuknya kayak perkedel ya. Ternyata cumi foodies. Nggak salah Bang Cia emang. Kadang-kadang ada tuh cumi, ternyata dia udang. Ini pakai cumi asin nih Bang. Oh gitu. Cumi asin bumbu hitam, tapi dia sambal hijaunya buat aksen aja tipis. Ya. Yang paling dominan nih rasa cumi asinnya sama bumbu hitamnya lah. Masih kurang nendang nih pedesnya? Tenang, foodies bisa minta kok tambahan sambal hijau, sambal merah, atau bisa juga dua-duanya. Sambal hijaunya gurih loh, sambal merahnya sih top banget tuh pedesnya. Ini sambelnya nonjok nih. Aku mau pakai sambel dengan nasi doang nih foodies. Nonjok nggak? Iya, udah siap. Apa? Nonjok nggak? Nonjokan abang ngapain nonjokan sambel ya? Iya. Kalau sambelin nonjok, abang nggak usah nonjok aku lagi. Iya, betul. Udah nggak perlu. Nggak perlu ditonjok. Memang berasa. Tertonjok kehidupan. Betul. Pakai kaki kamu nggak? Tendang dong. Bumbunya nggak main-main loh, pedis. Enak banget. Coba sambelnya. Tapi bagi aku yang nggak tahan pedas, masih dalam tahap aman. Aman.
Oh ya, di sini bisa loh request atau kasih saran menu untuk pilihan menu yang akan datang. Iya, kayak kita bikin bucket list gitu, mau makan apa kamu foodies? Siapa tahu ya kan nanti kali kesekian kalian makan di sini beneran dimasakin dong. Ini pantesan rame sih. Rasanya bener-bener enak, bisa jadi comfort food buat warga sekitar. Makan siang tiap hari di sini rasanya tetap enak. Memang tagline itu kangen masakan rumah. Nah, jadi ini konsepnya emang dimasakin sama nenek, jadi resep keluarga gitu loh. Bentar, aku panggilin neneknya dulu ya. Belum, nggak ada. Ada ya? Nggak ada. Lumbung Lambung ada di Yasmin di Curug Mekar, Bogor. Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Bisa banget loh jadi tempat sarapan atau makan siang atau makan malam kalian nih. Cus, cobain foodies. Nah Budis, kalau pengen dapat rekomendasi makanan-makanan enak yang seru kayak gini, tonton terus nih Makan Receh, karena Makan Receh Menu receh. tapi rasa gak recehan. Makan lagi nih soto Bandung. Foodies di Bandung, hujan, soto Bandung Pak Simon. Yolah langsung aja kita keman, asik. Porsi ini bisa buat sharing loh. Isinya udah ada potongan daging dan babat goreng, lobak, serta taburan kacang kedelai. Nasinya bisa dicampur, bisa dipisah ya. Ulala, kita takis. Rasanya ringan banget, seger banget, dan ini comforting banget sih. Ngaldu gitu loh foodies. Jadi kelihatannya clear banget kan, tapi jangan salah, Kisanak. Ini bukan tidak ada bumbunya, tapi ini kaldu ditambah ada rempah-rempahnya gitu. Tapi super duper light gitu. Rasa-rasanya itu kayak pas lah semuanya gitu. Ada asin-asinnya gitu. Tapi kalau udah ditanya, ini dominannya apa? Seger pasti dari kaldunya. Udah gitu lebih ke gurih asin gitu. Jadi memang dia gurih asin ya foodies ya. Nah, si kuah clearnya itu tuh yang bikin soto Bandung beda sama soto lain. Emang gak banyak pakai bumbu, tapi soal rasa tetap rich kok. Karena dapat gurih dari hasil rebusan daging sapi. Tuh foodies, oily kaldu kuning yang ada di permukaan kuah jadi saksi gurih dari tiap suapan soto Bandung Pak Simon. Dagingnya empuk banget. Dagingnya empuk foodies. Udah gitu ditambah di babatnya ini. Babatnya ini kenyal-kenyal gitu foodies. Jenis daging yang dipakai daging sapi bagian sengkel. Emang top banget sih kalau dijadiin masakan berkuah. Lemak tipis yang ada di dagingnya tuh bikin rasanya jadi gurih banget. Terus yang paling penting nih, si babatnya nggak bau sama sekali loh. Duh, sanggup lah ya ini mah makan 2 porsi. Foodies, selain kuah beningnya, khas dari soto Bandung itu adalah irisan lobak yang menambah tekstur serta rasa manis alami. By the way, nggak cuma dagingnya aja loh yang barbar, tapi ngasih lobaknya juga royal pisan, Lobak. Empuk banget lobaknya. Lembut banget lobaknya. Tuh, kalian juga bisa lihat ya. Dari tadi, di belakang aku tuh, ada aja yang datang. Karena memang ini, jujur ini segar banget. Pas banget, ini dagingnya juga empuk banget nih. Dari kaldunya sendiri tuh udah gurih enak gitu kan foodies. Ditambahin dengan asam jeruknya tadi, terus juga ditambahin dengan sambalnya, makin uplift banget. Rasanya tuh makin naik lagi. Udah gitu, segernya tuh makin, yes. Cuma satu kok dia. Foodies, soto Bandung Pak Simon udah jualan sejak tahun 2006. Dari dulu sampai now, Pak Simon selalu eksis buat ngelayanin para pembelinya secara langsung, sekalian jadi quality control tuh buat ngejagain rasa di setiap porsi soto. Wih, mantep Pak! Dan dalam sekali jual nih bisa ludes sampai 500 porsi loh. Padahal jam bukanya itu cuma dari jam 5 sore sampai jam setengah 12 malam. Maklumlah foodies, pembelinya soto Bandung Pak Simon ini bukan cuma warga plat B aja, tapi dari luar kota pun serela itu dong buat makan seporsi soto Bandung yang rasanya bikin nyaman perut kita. Ini, dan kalian bisa lihat juga ya,
dari tadi aku makan, aku nggak sadar nih ternyata sekeliling aku udah berganti-ganti. Mulai dari Cece tadi, AA tadi sebenarnya ternyata abang juga ya, dari Jakarta juga. Ini curiga-curiganya juga sekarang kanan kiri aku nih dari Jakarta juga nih. Bisa jadi juga nih ya. Ini kalau abangnya dari mana bang? Jakarta juga. Oh bener dari Jakarta, tuh kan bener. Aduh ini kalau ini keluarga dari mana? Bapak Ibu? Dari Jakarta juga? Salah kota kita foodies, ya kan? Yang pasti kita nggak pernah salah ngasih kalian rekomendasi makanan receh. Ya namanya juga makan receh, makanya jangan lupa kalau mau dapat rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Bumbunya tuh berasa banget, ada potongan daging di sininya nih. Tuh, kelihatan kan? Bersedia? Siap serbu. Ya, yang satu ini emang harus buru-buru diserbu nih foodies. Soalnya jajanan di sini tuh cepet banget habisnya. Yap, ini adalah warung serba 10.000 yang hits banget di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Jam 7 pagi udah sampai Ben Hill, mau cobain makanan serba 10.000 buat sarapan. Nah, ini kan murah banget nih. Biasa kalau murah-murah itu dapatnya paling nasi uduk, lontong sayur, itu udah biasa. Tapi ini walaupun murah meriah, dapatnya ini makanan dari berbagai negara. Ada dari Jepang, dari Korea, dari Thailand, dari Indonesia juga ada. Bener nggak Pak? Betul kan Pak? Oh. Bakalan bingung on the spot sih. Gimana enggak coba pilihan menu di sini tuh bisa sampai 100-an macam. Wadidaw. Nggak percaya, tuh lihat sendiri aja foodies. Mulai dari aneka pasta, jajanan pasar, sampai nasi dengan lauk pauknya. Iya, 10.000 aja. Ada apa lagi tuh Ki? Coba kita cek-cek yuk. Aku tuh jujur bingung mau apa lagi. Karena banyak banget nih, ada apa lagi? Serabi ya? Serabi juga ada 10.000-an. Terus juga ini ada sandwich tuh. Sandwich foodies ini 10.000-an. Nah ini ada burger juga 10.000-an juga. Tuh kan Kiki Farel aja sampai ikutan bingung foodies saking banyaknya nih menu cobanan yang ada di sini. Tapi tau nggak foodies, walaupun pilihannya banyak dan totalnya sampai ribuan porsi, telat dikit, ludes deh tuh menu favoritnya. Wah, bye. Wah, ini banyak banget. Semuanya serba 10.000 dan dijamin kenyang. Beruntung banget nih Kiki. Saking gercepnya nyampe ke TKP ya kan masih dapet dong itu best seller di kaki 5 10.000-an ini, si viral dimsum mentai. Yeay. Bumbunya tuh berasa banget, ada potongan daging di sininya nih. Tuh, kelihatan kan? Gendut, kenyal, dan super meaty. Mentainya juga nggak pakai pelit loh foodies, mana pakai di torch gitu. Wah ini sih fancy bukan main nih. Iya nggak? Iya dong. Gak heran deh tuh si paling cepat sold out ini biasanya udah nggak bersisa meski baru jam 7 pagi. Waduh. Oke deh, appetizernya ceki. Sekarang giliran main course-nya nih. Oke deh, ini dia paket nasi 10.000-an. Gak kalah menarik nih foodies, karena ini tuh jadi nomor 1 yang paling cepet habis di geng pernasi-nasian. Ini dia nasi limau daun jeruk. Nasinya empuk kan, pulen kan. Dan ini daun jeruknya berasa banget. Seporsi nasi paket ini isinya tuh ada nasi daun jeruk, chicken popcorn dengan kecombrang, sambal, tempe, kecap, dan juga kerupuk foodies. Kalau pakai kecombrang sih udah pasti beraroma dan seger banget tuh, ya kan Ki? Enak, wangi. Kalau yang suka sambal kecombrang sih ini wajib banget beli. Ayamnya gurih, masih crispy, masih garing-garing banget. Itu juga tempenya enak banget. Manis kecapnya itu berasa. Dan sambalnya, tipe sambal yang nggak terlalu pedas. Ini potongan si ayam crispy-nya nih, bulet-bulet tebel.
Rp10.000 untuk menu pernasian yang lumayan komplit kayak begini, wah worth it banget ya kan? Next, dari lidah Tiongkok kita transit ke Indonesia, sekarang waktunya geser ke Vietnam. Foodies yang dari tadi nanyain, ada menu makanan sehat nggak sih? Wih, ini dia, spring rolls jawabannya. Bongkar Ki. Wah, surprisingly ternyata dikasih udang juga dengan potongan yang tebal. Ini sih murah banget ya, 10.000. Dapatnya 3 dan isinya tuh tebel banget. Dikasih cocolan mayones juga. Wah gawat nih foodies, udah cobain 3 menu tapi sama sekali belum ada yang failed loh. Mana harganya cuma ceban pula. Wax, ini beneran gak sih? Terakhir ya foodies, pencuci mulut nih alias dessert yang variannya banyak pakai banget nih aslinya. Tapi pilihan Gigi Farel jatuh ke Mango Sago khas Hong Kong. Di isiannya ada mangga, ada parutan keju, tuh, ada mutiara-mutiara, ada sago kayak gini. Nah, ternyata ada puding mangganya, foodies. Wah, tuh, ada puding mangganya nih. Tuh, satu ukuran sikap ini ditaruh di paling bawah. Ini jadi makanannya harus diaduk nih. Wih, porsi lengkap kayak begini, kalau di tempat lain sih bisa 20 ribuan lebih ya nggak sih foodies? Di sini lagi-lagi ya harganya dibanderol Rp10.000. Bu, puding mangganya ini enak banget. Mango sagunya enak banget, Bu. Alhamdulillah, nggak nyesel pokoknya saya jauh-jauh datang ke sini. Anak kos, anak rantau, mas dan mbak kantoran di sekitaran Jakarta yang lagi cari sarapan, cus monggo ya. Warung Tenda Biru ini bukannya mulai dari jam 3 pagi. Yes, tunggu apa lagi? Cobain lah foodies. Ya kalau udah borong nih disarankan dikonsumsi segera karena peruntukannya buat makan pagi, jadi better disikat abis selagi masih fresh. Oke foodies? Para makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan.